Saya Siska Mulyati, narasumber kedua. Saya Hendra Latifah, narasumber ketiga. Saya Meli Putri, narasumber keempat. Perencanaan dan pengendalian proyek. Yang pertama itu ada pendahuluan. Sebuah proyek, baik itu pekerjaan konstruksi atau desain dan pengembangan prototip atau proyek siap pakai seperti substasiun, pembangkit tenaga listrik, pendirian pabrik, dan lain-lain. Terdiri dari sejumlah besar kegiatan yang penjadwalannya dengan metode konvensional umumnya sulit. Proyek yang tidak dijadwalkan dengan baik umumnya cenderung melampaui tanggal kontrak dan dengan demikian menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kontraktor. Lalu yang selanjutnya yaitu ada keterlambatan penyelesaian proyek menyebabkan hal berikut, yaitu diantaranya yang pertama cenderung meningkatkan investasi dalam pekerjaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, penundaan dalam pembuatan faktur dan dengan demikian mengurangi modal kerja. Yang ketiga, hukum perusahaan kontraktor ketika penyelesaian terlambat dari tanggal yang disepakati karena sebagian besar kontrak proyek berisi klausul penalti. Yang terakhir, menghasilkan tambahan yang tidak diinginkan pada biaya produksi tetap karena manusia dan mesin dipekerjakan di luar rentang waktu ekonomi. Yang kedua, ada analisis jalur kritis. Analisis jalur kritis, bantuan penting untuk perencanaan, penjadwalan, dan koordinasi kegiatan proyek skala besar. Adalah sintetis dari dua teknik independen sebagai evaluasi program dan teknik review atau disebut PERT, dan metode jalur kritis atau CPM. Dalam teknik PERT dikembangkan oleh Naval Engineers of USA Navy yang bertanggung jawab atas proyek Polaris Submarine Missile pada tahun 1958. CPM dikembangkan oleh Morgan Walker dari DuPont dan James Kelly dari Remington Rand, USA pada tahun 1957 untuk digunakan dalam perencanaan dan penjadwalan dari pembangunan pabrik kimia. Kemudian yang selanjutnya yaitu logika jaringan. Jaringan adalah representasi grafis dari proyek dan disusun sebagai rangkaian panah dan lingkaran yang terhubung untuk menggambarkan hubungan antar kegiatan yang terlibat. Kemudian, jaringan juga dibangun dari elemen-elemen berikut. Di antaranya yang pertama ada aktivitas. Aktivitas mewakili tugas yang memiliki awal dan akhir. Pasti, sebuah panah mewakili suatu aktivitas. Deskripsi kegiatan ditulis di atas panah dan waktu yang dipakai ditulis di bawah panah. Yang kedua ada acara. Acara mewakili awal atau penyelesaian tugas. Sebuah peristiwa secara grafis diwakili oleh sebuah lingkaran. Kadang-kadang satu peristiwa mungkin mewakili permulaan bersama dari lebih dari kegiatan atau penyelesaian bersama lebih dari satu kegiatan atau keduanya. Peristiwa tersebut masing-masing disebut peristiwa burst, peristiwa penggabungan, dan kombinasi dari peristiwa gabungan dan burst. Kemudian, terdapat 3 kemungkinan hubungan aktivitas dalam proyek, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada aktivitas tertentu dapat berjalan paralel dan disebut aktivitas bersamaan. Kemudian, yang kedua, kegiatan tertentu bergantung pada persaingan dari yang lain. Aktivitas seperti itu disebut aktivitas berhasil. Dan yang ketiga, ada aktivitas tertentu yang bergantung pada salah satu aktivitas yang lainnya. Hubungan aktivitas ini disebut aktivitas sebelumnya. Tahap untuk analisis jalan kritis. Tahapan yang diperlukan untuk melakukan analisis jalan kritis adalah: yang pertama, menguraikan proyek menjadi serangkaian kegiatan yang dapat diidentifikasi. Sebuah proyek terdiri dari serangkaian kegiatan dan identifikasi kegiatan individu membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang bertanggung jawab atas perencanaan proyek. Yang kedua, membangun hubungan teknologi antar kegiatan. Setelah proyek dipecah menjadi kegiatan, langkah logis berikutnya adalah membangun hubungan teknologi.
Aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas awal, aktivitas bersamaan, aktivitas sebelumnya, aktivitas sukses, dan aktivitas akhir. Dan yang ketiga, pembuatan diagram panah yang disebut jaringan. Jaringan adalah representasi gratis dari kegiatan yang menyusun proyek. Jaringan dibentuk oleh serangkaian panah dan lingkaran yang terhubung yang memberikan hubungan teknologi dengan aktivitas yang terlibat. Memperkirakan waktu kegiatan. Setelah diagram panah dibuat, langkah logis berikutnya adalah menentukan durasi dari setiap kegiatan yang mencakup proyek. Estimasi waktu durasi aktivitas merupakan pekerjaan yang penting. Keberhasilan dalam penyelesaian proyek secara tepat waktu sangat tergantung pada keakuratan perkiraan waktu. Konsep perkiraan 3 waktu dikembangkan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian. 1. Waktu optimis, 2. Waktu pesimistis, dan yang ketiga, waktu yang paling mungkin. Itulah ringkasan dari bab manajemen operasional berdasarkan buku Operations Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Avinas Pawar. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan Anda tentang pentingnya manajemen operasional dalam sebuah organisasi. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.